Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budia Handayani Dewi SEMM, selaku dosen manajemen SDM lanjutan. Perkenalkan, nama saya Nazulia dengan NPM 223402546444. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester manajemen SDM lanjutan RM03. Di sini saya memilih teori motivasi proses. Macam-macam teori motivasi. Teori proses atau proses teoris, suatu teori motivasi yang berkaitan dengan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer, dan teori membicarakan proses sebab akibat. Teori pengharapan. Teori harapan memandang bahwa seseorang bekerja untuk merealisasikan harapan-harapan dari pekerjaan itu. Teori ini pertama dikemukakan oleh Victor H. Vroom. Komponen-komponen pada teori harapan ada tiga komponen, yaitu harapan, nilai, dan pertautan. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan memandang bahwa keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dalam teori keadilan, atasan harus bertindak adil terhadap semua bawahannya, serta objektif. Menurut teori keadilan, semangat kerja para karyawan cenderung akan meningkat jika prinsip ini diterapkan dengan baik. Di sini ada teori penetapan tujuan. Locke menetapkan 5 prinsip yang dapat kita patuhi, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua tantangan, yang ketiga komitmen, dan yang keempat masukan, yang kelima kompleksitas tugas. Nah, ketika sebuah tujuan mencapai 5 prinsip utama tersebut, hal itu akan menghasilkan tempat kerja dengan kinerja yang lebih tinggi. Ya, menurut Herberts yang dikutip oleh Rutan tahun 2011, yang tergolong faktor hijin adalah yang pertama ada salary atau gaji, selanjutnya ada interpersonal relation atau hubungan antar pribadi, selanjutnya ada working condition atau kondisi kerja, selanjutnya ada company policy atau kebijakan perusahaan, dan selanjutnya ada quality supervisor. Nah, untuk interpersonal relation itu menunjukkan hubungan perseorangan antara bawahan dengan atasannya. Selanjutnya ada working condition atau kondisi kerja. Nah, kondisi kerja di sini tuh merupakan sesuatu yang penting. Lingkungan dengan baik dan nyaman akan menimbulkan motivasi kerja. Yang dimaksud dari compliance policy adalah kebijakan personalia. Personalia umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. Motivasi altruis adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rasa sukarela dan keikhlasan yang timbul dari hati seseorang. Orang yang mempunyai motivasi ini biasanya merasakan senang, ikhlas, dan bahagia ketika dapat melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku altruistik. Dalam faktor situasional ada beberapa mempengaruhi perilaku, yaitu bystander atau kondisi lingkungan, lalu daya tarik, atribut terhadap korban, modeling, tekanan waktu, dan kebutuhan korban. Selanjutnya ada faktor internal atau dalam diri. Dalam faktor internal ada beberapa mempengaruhi perilaku, yaitu suasana hati, mood, sifat, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pola asuh. Kesimpulan dalam materi saya kali ini adalah teori motivasi proses membantu kita untuk mengerti bagaimana orang terdorong untuk mencapai tujuan dan harapan. Kita belajar bahwa motivasi adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan. Juga membantu perusahaan merancang cara yang lebih baik untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Jadi memahami motivasi proses adalah kunci untuk sukses di tempat kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.